Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Nia Rahmadani Sapriyadi dan rekan saya Rodatul Jannah. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Bone semester 5. Nah, sebelum memaparkan materi, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Menurut Wilmot dan Hopkirk, konflik adalah suatu perasaan perjuangan antara dua individu atau lebih yang saling tergantung, lebih didasarkan pada perbedaan dan keyakinan, nilai-nilai dan tujuan, atau lebih pada perbedaan dalam keinginan untuk penghargaan, kontrol, dan keterhubungan. Selanjutnya, manajemen konflik dalam organisasi. Konflik terjadi ketika seseorang merasakan bahwa tindakan orang lain akan memiliki efek negatif. Maksudnya, pihak kedua ini merasa dirugikan oleh pihak pertama. Dan tidak sedikit orang yang menganggap bahwa semua konflik adalah buruk. Namun, konflik dapat bersifat fungsional konstruktif atau disfungsional destruktif, terdapat kini kerja suatu kelompok atau unit. Yang dimaksud konflik fungsional adalah menggambarkan konfrontasi antara kelompok yang mempertinggi dan menguntungkan hasil kerja organisasi. Sedangkan konflik disfungsional adalah di setiap konfrontasi atau interaksi apapun juga timbul di antara kelompok-kelompok yang merintangi pencapaian tujuan organisasi. Adapun tingkat konflik yang optimal mampu mendorong komunikasi, mencegah stagnasi, merangsang kreativitas, memungkinkan ketegangan akan dilepaskan, dan menanamkan benih-benih perubahan namun tidak begitu banyak mengganggu atau menghalangi kegiatan. Selanjutnya, bentuk-bentuk konflik organisasi dalam pendidikan. Ada 4 bentuk-bentuk konflik organisasi dalam pendidikan. Yang pertama, konflik tujuan, yaitu konflik yang terjadi antara tujuan individu, kelompok, atau antar organisasi. Perbedaan inilah yang memunculkan konflik sehingga harus ada pemecahan masalah dalam perbedaan ini. Yang kedua, konflik peranan. Konflik peranan terjadi apabila seseorang atau kelompok memiliki dari satu peran. Perbedaan peran akan menjadi konflik manakala membahas atau mengelola suatu hal yang sama atau berkaitan. Yang ketiga, konflik nilai. Konflik nilai terjadi manakala individu atau kelompok melakukan aktivitas yang tidak sesuai nilai yang dianut. Yang keempat, konflik kebijakan. Konflik ini berakar pada keputusan organisasi dan mengelola organisasinya. Organisasi ini akan memiliki berbagai kebijakan dalam mencapai tujuannya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nia Rahmadani Sapriyadi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh saudari Rodatul Jannah. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi. Pendekatan-pendekatan untuk menangani konflik organisasi yang pertama adalah berkompetisi. Kedua belah pihak saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dalam hal ini dimaksud adalah kompetisi sehat. Nah, selanjutnya berkolaborasi. Pihak yang sedang berkonflik saling bergabung dengan dilandasi keinginan saling memperhatikan untuk memuaskan kedua belah pihak sehingga konflik dapat diperkecil. Selanjutnya, menghindari. Situasi di mana pihak yang satu menghindari untuk tidak melakukan kontak atau komunikasi dengan pihak yang menjadi lawannya. Selanjutnya, mengakomodasi. Kegiatan penyelesaian konflik dengan memberikan kesempatan atau tempat kepada pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian berkompromi, situasi di mana setiap pihak yang berkonflik bermusyawarah untuk saling memberikan saran atau pendapat, mencari solusi atau jalan keluar. Selanjutnya adalah model-model proses konflik. Yang pertama, awal konflik. Apa yang lazimnya dapat memicu konflik dan bagaimana kalian merespon? Tergantung respon ini, sebuah konflik yang tadinya sangat kecil bisa saja membesar dan memburuk. Banyak nasihat menyebutkan segera selesaikan konflik saat ia berbentuk benih.
Kemudian yang kedua adalah sumber konflik. Setidaknya ada 6 kondisi utama yang menyebabkan konflik organisasi. Tujuan tidak sejalan yang ketiga adalah tujuan tidak sejalan. Karyawan dalam satu departemen bisa saja tidak setuju dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh departemennya. Bisa jadi tujuan departemen menghalangi atau tidak sejalan dengan rencana pribadi seseorang. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi. Perbedaan antara organisasi, departemen, dan berbagai pihak seperti dalam hal pelatihan, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman menjadi sumber konflik. Ketika semua sepakat tentang sebuah tujuan, mungkin orang berbeda dalam penggunaan cara mencapai tujuan itu. Nah, selanjutnya adalah interdependence, saling ketergantungan. Seperti misalnya satu tim mengandalkan hasil kerja tim lainnya untuk memulai sebuah pekerjaan dapat jadi sumber konflik. Semakin tinggi ketergantungan itu, semakin tinggi pula resikonya. Selanjutnya adalah kurangnya sumber daya. Ketika sumber daya terbatas yang sebenarnya terjadi di setiap organisasi, maka orang atau unit atau departemen bisa saja merebutnya. Kemudian selanjutnya adalah ambiguous role. Setiap posisi di dalam perusahaan mungkin sudah memiliki uraian pekerjaan yang merefleksikan peran posisi itu, namun dalam praktiknya peran itu bisa mengambang atau tidak jelas. Itulah pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.